ada beberapa liputan juga yang kami sudah kumpulkan mengikuti keseharian ibu, kegiatan ibu, termasuk yang tadi ibu katanya kalau stres bersihin got. Ada berikut ini. Ibu, Ya Allah. iya, ibu saya Hangga dari Jakarta. Terus, Nggak tahu aku. Bu, kalau misalnya mau wawancara sebentar bisa 5 menit aja minta tolong Bu waktunya. Aku cuma pengen Aduh. ada interaksi sebentar. Bisa ya Bu ya? Iya. Biasanya apa Bu aktivitas pagi yang Ibu lakukan untuk keluarga gitu? Apakah Ibu juga bikin sarapan juga? Untuk itu? Enggak bisa. Nggak bisa? Enggak bisa. Ibu, aku ntar ngikutin Ibu nggak apa-apa ya? Iya. Ibu ya? Iya, silakan. Dibantu sama Pak Fiksa juga sih itu ya. Iya. Siap Ibu. Ya, iya. Ya. Silakan, ya, kasihan. Polisi, terus jadi apa? Suster, ya. Anak-anak tuh bisa jadi dokter, jadi suster, jadi polisi, jadi tentara, asal mau belajar. Salurannya terbuka, tolong dilihat Pak. Saya pengarang di sini. Hah? Pengarang. Yang proyeknya enggak, sapa proyek? Proyeknya ini Direkturmu sapa? belum datang belum datang. Bentar lagi. September lho, iki lak banjir kok lah, iki durung mari. Hah? Wis bulan September ae. Pak ngomong kok tak delok tulismu ya. Sore-sore ya. Teleponan kok kayak kandanan mau duit telepon enggak kowe? Kalau ingat nama Ibu Risma kita akan ingat dengan belusukannya. Nah, bersama saya sudah ada Pak Peno, supir dari Ibu Risma. Ini memang setiap hari selalu ada barang ini di bagasi belakang mobil Ibu Risma. Iya, kalau seperti sapu, kelengkapan untuk kerja kayak ada linggis, gunting untuk taman itu harus selalu ada siap. Kalau yang kayak bungkusan gini, Ya. ada yang diberikan ke warga. Oke. Terutama ada gula, kopi, buku ya. Sembako. Pak Peno, kalau misalnya kalian kan nyetir sosok Ibu Iya. Risma nih yang Iya. kebanyakan bilang orangnya tegas Iya, gitu kan. iya. Suka deg-degan nggak? Saya selama diminta untuk jadi driver lagi, Ya, setiap kali naik itu perut nggak karuan, rasanya nggak nyaman gitu. oke. Tapi namanya tugas saya dipercayakan untuk bawa Ibu Surya 1 ini, ya saya siap mengerjakan gitu. Cuma sempat nyasar-nyasar dong, misalnya kayak aduh, misalkan Pak Peno udah mau lurus, terus tiba-tiba Sering itu. Itu udah sering? Terus Sering suka- kesasar. Suka diomelin sama Ibu Risma? Biasa itu. Itu udah biasa? Iya, biasa. Menariknya saya sebagai supirnya Ibu ini, waktu penutupan lokalisasi Sememi itu mobil ini sempat ditahan oleh warga. Oke. Jadi tidak boleh jalan. Oh. Tapi Ibu sudah dievakuasi duluan. Oke. Mohon izin Ibu, Ibu harus jaga kesehatan. Nah, jaga kesehatan, tetap semangat, banyak yang mendukung Ibu. Isi mobil ibu tuh beda dengan wanita lainnya. Nah, biasanya kan belanjaan, tas, sepatu, baju. Ini tadi alat kebersihan itu dan lain-lain itu emang selalu begitu, Bu? Iya kan kadang saya butuh butuh kalau kotor langsung saya sapu. Kadang saya butuh motong pohon, motong tanaman. Kadang saya butuh membuka pintu saluran. Jadi saya punya linggis. Ibu semua komunikasi lewat HT. Kalau mantau itu gimana itu, Bu, misalnya? Ya ini murah meriah. Sekali saya ngomong kena semua. Jadi sekali saya ngomong
Anak-anak tuh sudah tahu. Jadi kalau misalkan dia langsung ngikur. Habis jalan ini kotor gitu, dia gitu. Langsung dia ngomong, jalan ini ya, jalan ini gitu. Jadi dia udah tahu gitu. Nah, kalau saya sekali marah, Boleh Bu, testing Bu. ini yang ada Linmas ya. Posko Linmas monitor. Dijawab Bu, silakan. Ya, tadi ada pohon tumbang bisa ditangani, Pak. Ada laporan lagi pohon tumbang. Untuk saat ini masih ini Ibu, tadi sore juga sudah dikondisikan dengan rekan-rekan Ibu 86. Terima kasih, selamat bertugas. Iya. Biasa nggak gitu pasti Bu? Biasanya Biasanya galak. marah-marah. Enggak, tapi kalau enggak gini biasanya kalau bingung gitu ya marah, tapi kalau gini enggak. Jadi begitu ada suara dari Ibu langsung Iya. wah. Biasanya kalau pas cuma nanya gitu aja enggak. Tapi kalau sudah kerja marah-marah. Aduh, ini kalau nggak sakit perut, pengen pipis apa gitu ya Bu ya. Ini ada warga Padahal Bu. saya enggak loh, habis selesai. Enggak. Iya Ibu selesai, yang dimarahi nggak selesai. Ada warga Bu yang merasakan hikmah langsung dari kerja keras Ibu. Tamu kali ini adalah dari lokalisasi Dupa Bu, Oh, iya. bukan dari Oh, Doli. iya. Dupa ini Ibu ingat nggak ada apa aja, ada siapa saja? Ini mungkin Bu. Bu. Boleh cium gak, Bu? Iya, boleh. Enggak. Ibu Sriatun. Nggih. Ibu Ora iso ngomong bahasa Indonesia. Enggak apa-apa, enggak Iya, apa-apa iya. bahasa Jawa nanti tak terjemahkan. Ibu, kami hadirkan Ibu Sriatun kemari. Iya. Sudah berkali-kali menawarkan untuk disamarkan begitu, tapi ibunya ingin hadir, terbuka. Iya. Ya, Kenapa, Ibu? Bu? Iya. Ibu nggak boleh malu sekarang Iya. sama. Iya, Bu. Ya, nggak perlu ditutupi lagi. Iya. Karena Ibu sama sudah derajat. Kemarin pun sama gitu. Iya. Cuman Ibu kenapa harus malu? Nggak apa-apa. Nggak Iya. ada di mata Tuhan, kita semua sama. Saya sama dengan Ibu. Iya. Jadi betul ya Bu Wali, bahwa kisah-kisah seperti Ibu Sriatun ini yang membuat Ibu gigih untuk segera melakukan perbaikan. Iya, karena saya tuh kebetulan saya nggak tahu ini mungkin jalan Tuhan ya. Saya kebetulan nulis tugas akhir saya itu saya di Dupa Bangunsari. Jadi saya tahu persis saat itu tahun 86, 87, 86, 87 itu saya tuh hampir 1 bulan saya ada di sana. Saya mendalami tentang, tapi saya kan arsitek, saya mendalami tentang perumahan di situ, permukiman di situ. Dari situ saya kembali lagi saya jadi wali kota. Saya ke sana tuh nggak ada yang berubah. Saya ketemu juga, mohon maaf ya Bu ya. Iya. Ada seorang PSK yang sudah tua gitu. Nah kemudian saya kumpulkan di kediaman, puasaan begitu. Nah kemudian dia marah ke saya. Saya ini juga mau bertobat Bu. Tapi apa pemerintah bohong katanya gitu. Katanya saya dibantu, saya nggak dibantu gitu. Oke Bu, saya datang besok ke sana. Saya datang ke rumahnya, nah kemudian dia cerita, rumahnya tuh di pinggir rel. Pertama saya tanya, Bu, Ibu tuh berapa tahun kerja menjadi PSK? Ya sekarang usianya 62 tahun, jadi beliaunya mulai sekitar usia 28 tahun. 30 tahun lebih bekerja. Terus Ibu hasilnya apa? Ibu tinggal di rumahnya kecil, sewa, rumahnya tuh kurang lebih 2x2. Nah kemudian saya tanya lagi, Bu, mohon maaf sekali, Ibu sudah sepuh gini terus siapa pelanggannya, saya tanya gitu. Terus dia jawab, anak-anak. Disitulah kemudian dia cerita bagaimana detailnya, disitulah kemudian saya
saya harus menyelamatkan anak-anak. Kalau Ibu Sriatun, mohon maaf, Ibu usia sekarang Ibu usia berapa? 60. 60. Dan di Dupa, di lokalisasi Dupa dari sejak usia berapa, Bu? Apa? Di Umurnya pinten? Saya Mulai tengah 40. 40. 40. Sempat menolak penutupan Dupa. Iya. Kenapa? Waktu itu Ibu sempat menolak, kenapa? Nggak bisa cari makan, takut nggak bisa cari makan. Nggih. Inggih. Ajre menawi mboten saged Mangan. mangan. Nggih. Takut nggak bisa cari Tadi makan. dodol, nggih, Tapi jual-jual. setelah berhenti, ternyata rezeki tetap mengalir ya, Bu ya. Tetap. Jual-jualan anu. Daster tetap goreng-gorengan lah nggak apa-apa toh Bu. Nggih. Pokoknya halal itu Pokoknya loh. halal, Nggih, iya. Pokoknya halal. Baik, Ibu Sriatun katanya akan menyampaikan sesuatu. Apa? Akan menyampaikan sesuatu untuk Ibu Risma. Ini Bu, kado Apa ini? kerudung. Ya enggak baik. Dibuka, Bu, Nggih, dibuka jualan boleh ya? itu loh. Penjenengan mesin aku. Kayak anu kenangan-kenangan Ibu. Boleh disobek aja mungkin, Bu. Disobek ya. Ya. Iya, enggak apa-apa, Bu. Disobek ya, Bu? Nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Tapi enggak baik. Terima loh, kasih ya, Bu. Iya, tapi enggak baik loh, Bu. Bagus ini loh. Dibuka, Bu. Nggak ngerti warnanya. Boleh dibuka, Bu. Kok perso senengane warnane orange. Sukanya orange ya? Ibu. Terima kasih ya, Bu. Jelek ya, Bu ya, enggak apa-apa. Enggak, Bu. bagus. Atur nuwun ya, Bu. Ya jualan gitu loh, Bu, sama Kami daster, kembali Bu. saat lagi. Dik, saya diancam lagi. Saya tahu kalau kamu kuat, kamu tidak takut mati. Tapi kalau anakmu saya bunuh gitu, maka kamu akan tahu rasanya gitu.